Betul. Nah, pada saat Mbak datang ke Amerika coba, nggak ada tuh yang kasih tahu Mbak Ayu kalau Mbak Ayu mau bisnisnya maju, A, B, C, D. Lalu Mbak Ayu mesti kenal dengan lawyer yang ini, kenal dengan accounting yang ini, nggak ada gitu loh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Gitu. Jadinya karena alasan ekonomi itulah saya merasa Philadelphia itu make sense. Saya bisa mulai membangun aset di Philadelphia dan saya bisa banyak nabung. Sementara itu daripada tinggal di kota yang lebih mahal, lebih baik tinggal di kota Apa yang ya? lebih murah, tapi jalan-jalannya ke kota yang lebih mahal, begitu. Bagus banget tuh prinsipnya tuh, Mbak. Iya, karena kepepet. Karena kalau nggak kayak gitu nanti uangnya habis semua. Bener ya, kalau misalnya pendapatan sama biaya hidup sama, terus kapan nabungnya dong? Kapan investasinya? Bener Betul, ya, Mbak, ya? betul. Apalagi gini loh Mbak, banyak teman-teman kan yang merasa, "Wih, Mbak Ayu hebat di Amerika, pasti uangnya segudang-gudang," gitu. Udah. Mereka tuh nggak tahu gimana kita kerjanya setengah mati, ya nggak sih? Kerjanya tuh lebih keras dibanding di Indonesia, karena di Indonesia kita masih punya keluarga, kita masih punya saudara, kalau sakit masih ada Yang yang bantuin. ngurusin. Makanya makan masih ada yang masakin, ya nggak? Kalau misalnya kelaparan juga masih bisa datang ke rumah saudara numpang makan. Kalau di sini enggak gitu loh. Susah, semuanya serba dikerjain sendiri. Justru itu yang memacu ya, Mbak, ya? Heeh, benar sekali. Makanya waduh, jangan sampai nih kita di Amerika malah sengsara. Kita di Amerika harus sukses. Hebat tuh prinsipnya. Nah, Mbak, tadi kan Mbak bilang, buka usaha sendiri ya, sampai sekarang tuh. Bisa diceritain nggak, Mbak, usahanya Mbak apa? Iya, nah itu usahanya macem-macem. Oh. Waktu saya waktu saya, eee eee, selesai sekolah real estate, saya, buka, usaha untuk, real estate investing dan, manajemen real estate. Nah, setelah itu, apa namanya, saya ketemu Mas Arif, akhirnya kita punya anak dan, waktu itu saya hamil anak yang kedua dan melahirkan anak yang kedua. Kebetulan anak yang kedua, lebih ringkih ya, jadi kita mesti sering ke rumah sakit, mesti, jaga anak dan akhirnya saya, tutup bagian investing di real estate-nya, jadi kita nggak buy and sell lagi, kita nggak, flipping, houses, saya cuma manage, properti aja. Dan sampai sekarang, kita kita, yang actively manage beberapa properti yang milik kita sendiri. Nah, setelah itu juga, akhirnya saya balik kerja ke non-profit, ke government, dan pada saat ini kita membuka bisnis financial service. Jadi kita bantu kawan-kawan yang butuh pendidikan financial, yang butuh tahu bagaimana tuh supaya kita di Amerika bukan cuma survive, tapi juga kita bisa tahu cara investasi uang yang betul, bagaimana supaya kita bisa membayar pajak yang tidak terlalu mahal, supaya anak kita bisa sekolah di Amerika tanpa perlu membayar biaya yang besar, dan supaya nanti suatu saat kita punya retirement di Amerika. Jangan cuma kerja, 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 setelah kita umur 65, 70, kita nggak punya tabungan apa-apa. Nah, disitulah perusahaan saya mulai membantu para diaspora Indonesia dan juga komunitas-komunitas yang lain untuk belajar sistem perekonomian dan sistem keuangan di Amerika. Wah, keren banget itu usahanya, Mbak, ya. Karena kan memang banyak, bukan banyak sih, mungkin ada sebagian besar sih yang saya rasa, Mbak, ya,
datang ke Amerika mungkin dengan harapan kan dapat kerjaan lebih bagus, gaji lebih bagus, tapi end up-nya mungkin hasilnya nggak seberapa karena mereka nggak tahu caranya kayak seperti Mbak bisa memplotkan untuk retirement gimana, investasi gimana. Wah, keren banget tuh Mbak. Jadi kalau ada yang berminat nih Mbak yang nonton video ini misalnya ada yang berminat ikut kelasnya Mbak gimana tuh? Daftar aja hubungin Mbak Hani gitu ya. Betul, karena, saya biasanya selalu berhubung sekarang kita lagi dalam masa pandemi, saya melakukannya banyak melalui online. Kalau dulu tapi justru itu a blessing in disguise ya, Mbak, seperti, dulu saya tuh cuma bisa aktif ya di daerah East Coast aja gitu kan. Saya ngajar kelas di Philadelphia, saya ngajar kelas di New York, saya ngajar kelas di Maryland atau Virginia. Karena travelingnya juga kan nggak bisa jauh-jauh, ya nggak sih? Palingan traveling 3-4 jam, sekitar gitu aja. Tapi karena COVID sekarang, siapapun bisa belajar lewat Zoom, siapapun bisa belajar lewat meeting online. Sekarang malah jangkauan saya itu udah seluruh Amerika gitu. Wah, keren. Jadi hari ini aja ya, tadi siang saya ada klien di Virginia, lalu saya ada klien di, Ohio. Jadi satu hari aja kalau misalnya saya jalan-jalan itu bisa di beberapa state yang tidak mungkin saya secara fisikal bisa lakukan itu gitu. Jadi memang benar-benar blessing in disguise gitu ya Mbak, memang beda ya. Nggak seperti kita ketemuan langsung, kalau saya ketemuan langsung dengan Mbak Ayu kan saya bisa pegang tangan Mbak Ayu, bisa pelukan gitu kan. Tapi karena nggak mungkin ya, nggak coba sekarang. Karena saya mesti terbang ke San Francisco, saya mesti masuk ke airport dulu 2 jam sebelum terbang, terbangnya aja udah 5 jam. Seharian baru bisa ketemu Mbak Ayu. Tapi melalui Zoom, it's such a blessing. Saya cuma klik, dalam waktu 2 detik wajah Mbak Ayu udah kelihatan, kita bisa saling ngobrol. Benar Mbak. Berarti sudah banyak ya Mbak ya kliennya yang orang Indonesia tinggal di Amerika Mbak ya? Iya, seperti saya bilang tadi, saya sangat bersyukur gitu, karena saya dulu pikir, "Aduh, capek banget ya, mesti ngajar ke sana kemari, nyetir lagi," udah gitu kan saya masih punya anak, kadang-kadang anak udah tidur, saya baru sampai rumah gitu kan. Sekarang tadi Mbak lihat sendiri, anak saya masih mondar-mandir di belakang, ibu saya masih mondar-mandir di belakang, saya bisa dengar anak saya mungkin berantem atau, eee, ketawa-ketawa di belakang. Jadi saya tuh bahkan bahkan saya tuh nggak khawatir lagi gitu loh, anak di rumah, saya tahu saya dan anak saya nggak takut ketularan COVID ya kan. Jadi kita semuanya tahu, oh kita semuanya sehat dan menjaga kesehatan dan tetap bisa making money gitu loh, Mbak. Iya, stay at home juga bisa making money, betul ya Mbak ya? Yes, absolutely. Mbak, ini kan saya pernah dengar waktu ada masalah investasi banyak orang Indonesia yang banyak masalah investasi dengan orang Indonesia juga katanya Mbak ya yang lagi ramai kasusnya di Amerika. Nah, terus saya lihat ada peran serta Mbak Hani untuk membantu salah satu korban. Bantuan apa sebenarnya Mbak Hani berikan kepada salah satu korban tersebut, Mbak? Iya, jadi, begini Mbak, di kawan-kawan kita, gini Mbak, waktu kita datang ke Amerika atau siapapun kawan-kawan kita yang dari Indonesia datang ke Hong Kong atau bekerja ke Abu Dhabi atau menjadi, imigran di Jerman. Pada saat kita masuk negara tersebut, kita nggak dapat buku tuh bagaimana cara survive di negara tersebut kan. Kita tuh cuma belajar dengan orang yang kita kenal. Atau kalau untuk yang bekerja lebih sulit lagi, karena itu tergantung dengan majikannya, ya kan? Nah, pada saat Mbak datang ke Amerika, coba nggak ada tuh yang kasih tahu Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu mau bisnisnya maju, A, B, C, D. Lalu Mbak Ayu mesti kenal dengan lawyer yang ini, kenal dengan accounting yang ini. Nggak ada gitu loh. Kita mesti trial and error, ya kan? Nah, disitulah yang saya merasa, kita mesti saling share informasi. Nah, pada saat teman-teman kita ini di Amerika, mereka sudah merasa, "Oh, aku udah nggak sengsara lagi nih, sudah survive. Ada kelebihan uang nih, mau diapain nih uangnya?" Tentunya
kita kepingin uang kita berkembang dong. Kita nggak mau uang kita duduk di situ aja nggak ngapa-ngapain, ya nggak sih? Ya. Dimanapun kita mempunyai impian di mana, oh kalau saya tidur saya kepengen uang saya berkembang, sehingga pas saya bangun uang saya udah lebih, ya nggak sih? Cuma kadang-kadang kita tidak belajar di mana tempat yang aman untuk mengembangkan uang tersebut. Nah, itulah yang menjadi kesempatan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.